Tak bisa dipungkiri, nama Dedang Subur alias Dewa Kipas ini menjadi perbincangan di media sosial usai berhasil mengalahkan Gotham Chess. Dan berdasarkan data dari pengamat catur dan ahli teknologi informasi PB Percasi, menyebutkan ternyata ada 7 pecatur lain yang pernah mengalahkan Gotham Chess. Salah satunya adalah pecatur berusia 12 tahun Satria Duta. Dan kita sudah terhubung dengan Satria Duta dan juga ayahnya Aar Sumardiono. Selamat malam Satria dan Pak Aar. Malam. Selamat malam Kak Fitri. Iya, menurut data ini pernah 2 kali ya mengalahkan Gotham Chess. Bahkan yang terakhir atau sekitar Agustus 2020 ini Satria dengan luar biasa bisa mengalahkan dalam waktu 3 menit. Itu ceritanya gimana saat itu? Bagaimana perjalanan atau jalannya pertandingan saat itu, Satria? Kak, saya lawan Gotham Chess itu sekali, Oh, Kak. 1 kali ya, oke. Ceritanya tuh saya lagi latihan tanding di chess.com. Nah, karena sistemnya random, jadi saya tiba-tiba lawan Gotham Chess. Lalu saya sangat senang, tapi juga tegang. Karena saya pernah Gotham Chess. Nah, ketika di awal-awal, aman-aman saja. Ketika di akhir-akhir, dia kalahan. Lalu dia berhasil memenangkan permainannya. Berarti Saya saat senang sih. itu kejadiannya, saya konfirmasi lagi kalau tidak salah di Agustus 2020 ya Satria? Iya, benar sekali. Kalau menurut analisa dari Satria nih, apa kemudian yang membuat Satria bisa lebih unggul saat itu dibandingkan dengan Gotham Chess? Sebenarnya sih posisinya udah gak enak untuk saya, tapi dia bikin blunder, jadi saya berusaha memanfaatkan blundernya. Jadi bisa memanfaatkan blunder dari Gotham Chess ya. Tadi Satria sempat cerita bahwa ketika ternyata harus match lawan Gotham Chess, Satria senang sekali saat itu. Memang selama ini Satria mengenal Gotham Chess itu sebagai siapa sih? Dan sudah tahu ya berarti bagaimana nama besar dari Gotham Chess ini? Saya tahu Gotham Chess karena saya nonton Hikaru Nakamura di YouTube-nya. Oke. Saya tahu Gotham Chess pernah kolaborasi dengan dia. Bagaimana kalau Satria melihat sosok dari Gotham Chess ini? Main kuat. Ya adalah main kuat sih, seperti Ian dan game lain. Oke, berarti sangat saat itu terpacu sekali ya semangatnya untuk bisa melawan dan sampai akhirnya menang. Saya ucapkan selamat dulu ya, ini Satria, luar biasa. Tapi Satria ada pertanyaan menarik nih, ada nggak sih bedanya? Satria kan juga bermain catur secara offline nih. Apa sih bedanya selain dari media permainannya? Apa bedanya bermain catur secara online dan juga offline, Satria? Kalau online itu ada masalah internet, tapi kalau offline itu nggak ada masalah internet. Selain itu apalagi mungkin kalau offline lebih terpacu adrenalinnya atau apa? Ada tidak perbedaan-perbedaan yang Satria rasakan saat bertanding? Kalau offline, jadi ketika ngeklik jam itu lebih lambat. Tapi kalau online itu bisa lebih cepat, bisa 0,1, makanya bedanya itu. Tapi kalau nervousnya lebih nervous mana kalau buat Satria? Nervous kalau meeting, kalau saya bertemu offline. Kalau offline ya, karena harus head to head bersama dengan lawannya ya. Saya akan ke Pak Aar. Pak Aar ini luar biasa sekali ya putranya. Sebagai pecatur muda ini prestasinya juga cukup banyak sekali bahkan. Pernah juga mewakili DKI Jakarta. Boleh cerita Pak, bagaimana bentuk pelatihan yang kemudian diberikan kepada Satria sampai saat ini? Ya, Satria mulai kenal catur umur 8 tahun dan awalnya dari temannya, terus kemudian kami memfasilitasi awalnya itu dengan online. Jadi ada aplikasi chess.com, terus kemudian Duta banyak sekali belajar secara online dan itulah kesempatan belajar saat ini yang besar untuk anak-anak ataupun para pecatur. Kemudian setelah itu baru mulai berkenalan dengan komunitas, ikut turnamen, dan kemudian mulai belajar dengan pelatih yang lebih serius ketika mulai berprestasi di turnamen-turnamen catur yang ada. Dan sampai sekarang terus berlanjut pelatihan, ikut sekolah catur di SUA, juga ada pelatih yang memang
Duta untuk meningkatkan kemampuan caturnya. Prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih apa saja berarti Pak Ar sejauh ini? Belum banyak sih sebenarnya kalau dari sisi permainan internasional. Mungkin prestasi Duta adalah juara umur 12 DKI dan kemudian mewakili di Timnas. Kemudian dia ikut turnamen junior Asia dan tahun 2020 kemarin mewakili Indonesia untuk turnamen online Asia dan lebih banyak setahun terakhir ini turnamennya online. Dia mengikuti dan beberapa kali menjadi juara di turnamen-turnamen online. Luar biasa, saya mau tepuk tangan dulu ini untuk Satria Duta atau dipanggilnya Duta ya. Duta, ceritain dong pertama kali yang membuat Duta tertarik untuk bisa menjadi pecatur tuh awalnya apa? Awalnya sih saya pengen coba yang baru sih awalnya. Tapi lama saya tertarik karena kayak wow posisinya bisa beda-beda banget tiap posisi. Dan ya saya tertarik sampai sekarang. Wah, oke. Kita membahas lagi tentang Gotham Chess. Ini namanya kemudian jadi ramai juga diperbincangkan. Satria tadi nonton duel antara Dewa Kipas melawan Grandmaster Iren? Ya, saya lihat. Nah, kalau Satria sendiri, berarti menilainya seorang Grandmaster itu pun bisa ya berarti dikalahkan oleh pemain catur yang tanpa gelar begitu. Seperti contohnya adalah Dewa Kipas itu. Itu hal yang wajar ya Satria berarti untuk permainan-permainan terutama di online seperti itu. Ya, saya juga emang sering menonton game juga dan memang wajar. Tapi sebagian besar emang kalah sih sebagian besar. Oke. Kalau melihat pertandingan yang tadi berlangsung, tanggapan Satria apa nih? Seru karena Kak Iren kalahkan dengan levelnya tinggi, lumayan dengan cepat. Dengan cepat ya. Tapi tadi tuh menyambung yang tadi saya sempat tanyakan kepada Duta ya. Bagaimana kemudian bedanya rasanya permainan secara online dan offline. Kalau Duta tadi melihat kira-kira ada nggak sih rasa-rasa grogi yang mungkin dirasakan kepada dua pecatur yang tadi bertanding? Apakah itu kemudian mempengaruhi dari hasil pertandingannya? Kayaknya iya sih, tapi rasanya enggak. Jadi memang sudah diprediksi ya? Iya. Hasilnya seperti itu. Terakhir ini saya sebelum ke Duta, saya mau ke Pak Aar dulu. Pak Aar, sejauh ini memiliki seorang anak dengan kemampuan luar biasa talentanya, menjadi pecatur yang bahkan ini sudah mengalahkan Gotham Chess juga begitu. Dan prestasi-prestasi yang tadi disebutkan. Sejauh ini tantangannya apa sih Pak kalau untuk melakukan pelatihan, pendampingan terhadap pecatur muda seperti Satria Duta ini? Ya, tantangan terbesarnya itu adalah kalau di Indonesia ini masih terbatas sekali turnamen-turnamen resmi untuk mengejar gelar. Padahal kalau ingin serius ya catur ini, ikut turnamennya bukan hanya turnamen lokal, tetapi juga turnamen yang resmi oleh FIDE, yang FIDE rated. Dan itu kalau mau serius memang harus ikut turnamen di Malaysia, di Thailand, di India atau di Cina. Itu yang kemudian menjadi tantangan besar kalau ingin memfasilitasi Duta untuk lebih serius ke dunia catur yang profesional. Harapannya mungkin ada pendampingan juga dari pihak pemerintah dan dukungannya ya terhadap bibit-bibit unggul nih pecatur muda seperti Duta. Betul, ya, karena akan sangat sulit sekali kalau hanya difasilitasi oleh keluarga saja. Duta, sebenarnya harapannya apa sih? Ingin menjadi pecatur yang seperti apa? Ingin jadi pecatur Grandmaster Super, saya pengen jadi pecatur yang kuat sih. Pengen jadi pecatur yang kuat. Berarti gelar yang ingin dicapai oleh Duta apa nih? Grandmaster Super. Dan kita semua sama-sama berharap nanti jalannya bisa lancar menuju ke sana. Semoga tercapai cita-citanya. Ya, terus berlatih ya Duta. Terakhir dong Duta, saya mau tanya sama Duta apa nih pesannya buat teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan saat ini dari Duta sebagai salah satu pecatur muda yang prestasinya luar biasa. Ya jangan menyerah sih kalau kalah. Soalnya kalau main catur banyak kalah pasti.
menang kalah adalah hal yang biasa ya. Yang harus dilakukan adalah terus coba lagi mengasah kemampuan diri. Baik, terima kasih banyak Satria Duta dan juga Pak Aar sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, kasih Kak.